Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organel sel dan sistem organisasi sel dan mekanisme transport zat melintasi membran. Sebelumnya kami berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia, yaitu Ibu Apoteker Mira Febrina, Magister Sains. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ryan Maulana Al-Fikri dengan NIM 2401240. Selanjutnya ada rekan saya, Amanda Putri Merisa dengan NIM 2401202. Amira Rifda Azahra dengan NIM 2401203. Fitriani NST dengan NIM 2401217. Keisha Yumna Salsabila dengan NIM 2401221. Lahfah Salsabila dengan NIM 2401223. Nur Asikin dengan NIM 2401237. Yang terakhir yaitu Sakinah Mutiara Dharma dengan NIM 2401242. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, Ryan Maulana Al-Fikri, mengenai anatomi dan fisiologi sel. Anatomi fisiologi sel adalah ilmu yang mempelajari tentang susunan atau potongan sel dan bagaimana bagian-bagian tersebut bekerja. Sel pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan Inggris bernama Robert Hooke pada tahun 1665. Proses yang terjadi di dalam sel meliputi transport melalui membran, sintesis protein, dan reproduksi sel. Selanjutnya ada struktur sel, meliputi membran sel, nukleus, nukleolus, mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, endosom, badan Golgi, lisosom, peroksisom, dan sitoskeleton. Selanjutnya adalah contoh gambar sel dan bagiannya. Ada membran sel, nukleus yang terdiri dari porinukleus, nukleolus, plasma nukleus, dan inti nukleus. Selanjutnya itu ada mitokondria, retikulum endoplasma kasar, retikulum endoplasma halus, badan Golgi, sitoplasma, vesikel sekresi, peroksisom, sentrosom, sentriol, dan silium. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang membran sel. Jadi membran sel atau juga disebut membran plasma adalah struktur tipis yang menyelubungi sel dan memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luarnya. Membran sel ini memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, melindungi dan mengatur sel. Yang kedua, membatasi keberadaan sel. Yang ketiga, mempertahankan perbedaan antara isi sel dan lingkungannya. Yang keempat, mengatur pengangkutan bahan yang masuk dan keluar sel. Dan yang kelima, mengatur aktivitas sel. Contohnya metabolisme, respirasi, dan pembelahan sel. Membran sel memiliki struktur semipermeabel yang terdiri dari lapisan lipid, protein, dan karbohidrat. Komposisi membran sel berbeda-beda tergantung jenis selnya. Membran sel terdiri dari 40% berat kering sel merupakan lipid, 60% berat kering sel merupakan protein, dan 1-10% berat kering sel merupakan karbohidrat. Penemuan bahwa membran sel ini bersifat berbasis lipid ditemukan oleh Gorter dan Grandel pada tahun 1925. Yang ketiga ada nukleus dan nukleolus. Jadi nukleus ini adalah organel yang paling penting dalam sel eukariotik, atau biasanya bisa disebut juga pusat komando sel. Ia sering juga disebut sebagai otak sel karena dia memiliki peran sentral yang mengatur aktivitas sel. Nukleus ini berfungsi sebagai pusat komando yang menyimpan informasi genetik dan mengontrol pertumbuhan, serta reproduksi sel. Fungsi utama nukleus adalah yang pertama, tempat penyimpanan informasi genetik seperti DNA. Merupakan cetak biru kehidupan tersimpan di dalam nukleus. Yang kedua, mengatur aktivitas sel. Nukleus bekerja mengirimkan pesan ke bagian-bagian sel yang lain untuk mengatur aktivitasnya.
Yang ketiga, memproduksi RNA. RNA adalah asam nukleat yang berperan dalam sintetis protein. Nukleus memproduksi RNA menggunakan DNA sebagai cetakan. Yang keempat, mempertahankan integritas DNA. Nukleus ini melindungi DNA dari kerusakan. Yang kelima, membantu dalam pembelahan sel. Nukleus berperan dalam pembelahan sel dengan memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap DNA. Adapun struktur nukleus diantaranya yang pertama membran inti, yang kedua kromatin, yang ketiga nukleolus, dan yang keempat nukleoplasma. Selanjutnya yang keempat ada mitokondria. Jadi apa sih mitokondria itu? Mitokondria adalah salah satu organel sel yang berfungsi melakukan oksidasi. Jumlah mitokondria dalam sebuah sel tergantung kepada kebutuhannya akan energi. Mitokondria ini juga disebut sebagai pembangkit tenaga pada sel karena mitokondria adalah tempat dihasilkannya energi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma halus, jenis retikulum endoplasma ini memiliki lapisan luar sel yang halus karena tidak terdapat atau tertutupi oleh ribosom, yaitu organel sel yang menghasilkan protein. Retikulum endoplasma halus berbentuk seperti pipa yang meliuk-liuk. Baik, kita lanjut dengan retikulum endoplasma kasar. Retikulum endoplasma kasar berbeda dengan jenis sebelumnya. Retikulum endoplasma kasar memiliki ribosom di lapisan luarnya sehingga terlihat kasar. Jenis retikulum endoplasma ini terletak berdekatan dengan inti sel atau nukleus, dan bagian pangkalnya berhubungan dengan selubung nukleus. Baik, kita lanjut dengan badan Golgi. Badan Golgi merupakan jenis organel sel yang dapat kamu temukan pada tumbuhan ataupun hewan. Fungsi badan Golgi dalam sel adalah sebagai organ sekresi karena mengeluarkan zat yang masih dibutuhkan dan membentuk enzim yang belum aktif. Fungsi badan Golgi pada sel hewan mengemas bahan-bahan sekresi yang akan dikeluarkan dari sel dan memproses protein yang sudah disintesis oleh ribosom dari retikulum endoplasma. Fungsi badan Golgi pada sel tumbuhan menerima produk sel dan mengantarkannya ke bagian vesikula sekretori dan mempersiapkan elemen membran untuk melakukan organel serta membantu menyiapkan elemen-elemen terbentuknya membran plasma baru. Vesikel adalah sebuah ruang pada sel yang dikelilingi oleh membran sel. Ruang biasanya ditempati oleh sitoplasma yang terdiri dari organel dan sitosol sebagai lubang saluran atau wadah transportasi untuk menyimpan dan mengangkut zat di sekitar sel dan ke membran sel. Struktur vesikel. Vesikel adalah struktur kecil dalam sel terdiri dari cairan yang dibungkus oleh lapisan ganda lipid membran yang membungkus. Vesikel juga merupakan fase pipih, mirip dengan membran plasma. Ruang di dalam vesikel secara kimiawi bisa berbeda dari sitosol. Jenis-jenis vesikel ada vesikel sekretori, vesikel transport, vakuola, lisosom, dan peroksisosom. Fungsi vesikel menyimpan dan mengangkut bahan dengan sel. Vesikel transport memainkan peran sentral dalam lalu lintas molekul. Sedangkan vesikel juga berfungsi dalam metabolisme dan penyimpanan enzim. Ini terlibat dalam kontrol daya apung dan penyimpanan sementara makanan dan enzim. Mereka juga dapat bertindak sebagai ruang reaksi kimia. Vakuola bertanggung jawab untuk mengisolasi bahan dari sel yang mungkin berbahaya baginya. Lisosom digunakan untuk memecahkan zat dalam sel menjadi molekul yang lebih kecil. Endosom. Endosom adalah vesikel sitosol yang terikat membran dengan 3 kompartemen utama, yaitu kompartemen endosom awal, akhir, dan ulang. Endosom adalah bagian integral dari proses endositik, dengan demikian memainkan peran penting dalam berbagai proses fisiologis seperti penyerapan, nutrisi, penyertiran, dan pengiriman makromolekul dan regulasi reseptor permukaan sel dan ekspresi transporter. Endosom awal mengandung 2 jenis domain, tubular dan vakuolar. Endosom akhir dihasilkan dari domain vakuolar
dan terletak di dekat nukleus. Zat yang ditargetkan untuk degradasi lisosom ditransfer dari endosom awal ke endosom akhir melalui vesikel pembawa endositik, vesikel pengangkut yang membawa hidrolase lisosom dari jaringan Golgi kemudian menyatu dengan endosom akhir, menyebabkan pematangan endosom akhir menjadi lisosom. Di dalam lisosom, hidrolase asam mengkatalisis degradasi zat yang diinternalisasi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi endosom. Sebagian zat yang diinternalisasi tidak masuk ke dalam endosom akhir dan dengan cepatnya didaur ulang kembali ke membran plasma. Zat yang didaur ulang kembali ke membran plasma melalui vesikel transport yang keluar dari domain tubular endosom. Fungsi dari endosom yang pertama itu pensinyalan reseptor transmembran, yang kedua penyerapan nutrisi, yang ketiga transmisi impuls saraf, yang keempat endositosis yang tidak tergantung pada kartin. Selanjutnya yaitu lisosom. Lisosom adalah kantong membran yang berisi enzim-enzim hidrolitik yang digunakan oleh sel hewan untuk mencerna makromolekul. Enzim lisosom ini bekerja paling baik dalam kondisi asam yang ditemukan dalam lisosom. Jika lisosom itu pecah atau bocor, enzim yang dilepaskannya tidak sangat aktif sebab sitosol memiliki pH yang netral. Akan tetapi, kebocoran yang berlebihan dari banyaknya lisosom dapat menghancurkan sel melalui autodigesti. Lisosom melaksanakan pencernaan intraseluler dalam berbagai situasi. Ada yang disebut dengan fagositosis dan autofagi. Fungsi utama lisosom adalah fagositosis dan autofagi. Yang A. Proses autofagi digunakan untuk pembuangan bagian sel sendiri, seperti organel yang tidak berfungsi lagi. Yang B. Fagositosis merupakan proses pemasukan partikel yang berukuran besar dan mikroorganisme seperti bakteri dan virus ke dalam sel. Selanjutnya itu peroxisome. Peroxisome adalah organel terjadi di sitoplasma dari eukariotik sel, berkontribusi pada biosintesis lipid membran yang dikenal sebagai plasmalogen. Di tanaman sel, peroxisome menjalankan fungsi tambahan, termasuk daur ulang karbon dari fosfoglykolat selama fotorespirasi. Jenis peroxisome khusus telah diidentifikasi pada tanaman, diantaranya ada glikosisome yang berfungsi dikonversi di asam lemak menjadi karbohidrat. Peroksisom mengandung enzim yang mengoksidasi molekul tertentu yang biasanya ditemukan di sel, khususnya asam lemak dan asam amino. Reaksi oksidasi tersebut menghasilkan hidrogen peroksida yang menjadi dasar nama peroksisom. Namun, hidrogen peroksida berpotensi beracun bagi sel karena memiliki kemampuan untuk bereaksi dengan banyak molekul. Peroksisom juga mengandung enzim seperti katalase yang mengubah hidrogen peroksida menjadi air dan oksigen sehingga menetralkan toksisitas. Selanjutnya, gangguan peroksisom adalah kelainan bawaan dan mereka berkisar dari relatif moderat sampai parah di alam. Contohnya mencakup sindrom Zellweger, adrenoleukodistrofi neonatal atau NALD, dan penyakit reflux infantil. Selanjutnya, sitoskeleton. Sitoskeleton adalah sistem filamen atau serat yang ada di sitoplasma dan eukariotik sel. Sitoskeleton mengatur yang lain konstituen dari sel, mempertahankan bentuk sel, dan bertanggung jawab untuk penggerakan sel. Sel itu sendiri pergerakan berbagai organel dalamnya. Keberadaan sitoskeleton hanya ditemukan karena kekuatan penyelesaian yang lebih besar mikroskop elektron. 3 jenis utama filamen membentuk sitoskeleton: aksin filamin, mikrotubulus, dan filamen antara. Dalam beberapa kasus, protein lain juga dapat dianggap sebagai bagian dari sitoskeleton. Contohnya termasuk septin yang dapat berkumpul menjadi filamen dan membentuk situs lampiran untuk jenis protein tertentu, dan spektrin yang berkumpul di sepanjang permukaan intraseluler membran sel dan membantu menjaga struktur sel. Yang ke-12 ada ribosom.
Ribosom yang artinya adalah partikel yang hadir dalam jumlah besar di semua sel hidup dan berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Ribosom terjadi baik sebagai partikel bebas dalam sel prokariotik dan eukariotik dan sebagai partikel yang melekat pada membran sel. Partikel kecil yang kemudian dikenal sebagai ribosom pertama kali dideskripsikan pada tahun 1955 oleh ahli biologi sel kelahiran Rumania yang bernama George E. Palade yang menemukan bahwa mereka sering dikaitkan dengan retikulum endoplasma kasar sel eukariotik. Ribosom terdiri dari protein ribosom dan RNA ribosom atau rRNA. Pada prokariota, ribosom terdiri dari sekitar 40% protein dan 60% rRNA. Pada eukariota, ribosom terdiri dari sekitar setengah protein dan setengah rRNA. Ribosom biasanya terdiri dari 3 atau 4 molekul rRNA dan sekitar 40 hingga 80 protein ribosom yang berbeda. Yang ke-13 ada transport aktif dan pasif. Transport aktif adalah pergerakan molekul dan ion melewati selaput membran semi-permeabel yang membutuhkan energi berupa ATP dan melawan gradien konsentrasi elektrokimiawi. Sedangkan transport pasif adalah pergerakan molekul dan ion tanpa melewati selaput membran semi-permeabel dan tidak membutuhkan energi. 14 ada difusi. Difusi merupakan pergerakan zat menuruni gradien konsentrasinya dari daerah yang konsentrasinya tinggi menuju ke daerah yang konsentrasinya lebih rendah. Difusi termasuk ke dalam hasil gerak termal. Proses difusi terjadi secara spontan karena difusi menurunkan energi bebas. Selanjutnya ada osmosis. Difusi air melewati membran permeabel selektif mengakibatkan terjadinya perbedaan konsentrasi. Peristiwa ini disebut osmosis. Osmosis adalah pergerakan zat pelarut dari wilayah yang berkonsentrasi rendah ke daerah yang berkonsentrasi lebih tinggi. Pergerakan air melewati membran sel dan keseimbangan air antara sel dengan lingkungannya bersifat krusial. Dan selanjutnya ada endositosis. Endositosis adalah transport makromolekul dan materi yang sangat kecil ke dalam sel dengan cara membentuk vesikulah baru dari membran plasma. Endositosis dibutuhkan untuk berbagai macam fungsi yang penting bagi sel, karena endositosis dapat meregulasi berbagai macam proses, seperti pengambilan nutrisi, adesi dan migrasi sel, reseptor sinyal, masuknya patogen, neurotransmisi, presentasi antigen, polaritas sel, mitosis, pertumbuhan, diferensiasi, dan masuknya obat. Selanjutnya ada fagositosis. Fagositosis atau yang biasa disebut dengan pemakanan seluler merupakan proses di mana sel menelan suatu partikel dengan kaki semu yang membalut di sekeliling partikel tersebut dan membungkusnya di dalam kantong berlapis membran yang cukup besar untuk bisa digolongkan sebagai vakuola. Selanjutnya ada pinositosis. Pinositosis atau yang biasa disebut dengan peminuman seluler merupakan proses di mana sel menungguk tetesan fluida ekstraseluler dalam vesikula kecil karena salah satu atau seluruh zat terlarut yang larut dalam tetesan tersebut dimasukkan ke dalam sel. Nah, pinositosis ini tidak bersifat spesifik dalam substansi yang ditranspornya. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Harapannya dari apa yang kami sampaikan pada video ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.